Menurutmu, kira-kira kapan ya masyarakat zaman dulu kuno di Indonesia pertama kali berhasil membentuk kerajaan? Banyak yang menduga kalau jawabannya adalah abad keempat Masehi. Bukan di Jawa ataupun Sumatera, tapi di Kalimantan Timur. Tepatnya kerajaan Kutai Martapura yang bercorak Hindu. Walaupun daerah kekuasaannya tidak seluas dengan beberapa kerajaan lain yang muncul setelahnya, Kutai terbilang istimewa karena bisa terus berlanjut hingga sekarang. Namun, keberadaannya saat ini sudah jauh berbeda dengan asal mulanya. Kini namanya menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura yang bercorak Islam dan lebih berperan sebagai warisan sejarah dan budaya nasional. Kira-kira gimana ya cerita mengenai sebab muncul kerajaannya dan nama-nama raja, lalu kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, hingga sebab-sebab runtuh, serta peninggalan-peninggalannya. Semuanya dimulai di sini, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sekitar abad keempat Masehi, lahirlah Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan ini muncul karena letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia. Interaksi dengan para pedagang India inilah yang membawa pengaruh Hindu masuk dan mengubah tatanan masyarakat menjadi sebuah kerajaan besar. Berbicara soal kerajaan, tentu tak lepas dari sosok pemimpinnya. Tokoh pertama yang muncul adalah Kudungga. Menariknya, nama Kudungga masih asli Indonesia loh. Nah, barulah setelah itu kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Asmawarman, yang mulai mengadopsi budaya Hindu sepenuhnya hingga dijuluki sebagai pendiri dinasti. Namun, tahukah kamu, sosok yang paling legendaris adalah Raja Mulawarman. Di bawah kendalinya, Kutai mencapai masa keemasan yang luar biasa. Kehebatan Mulawarman ini ternyata berdampak langsung pada kehidupan rakyatnya. Secara ekonomi, masyarakat Kutai hidup sangat makmur dari hasil pertanian dan peternakan sapi yang melimpah. Tak hanya kaya secara materi, kehidupan sosial budayanya pun sangat harmonis. Terjadi perpaduan yang indah antara kepercayaan lokal dengan ajaran Hindu, menciptakan masyarakat yang religius dan tertib. Kejayaan tersebut bukan sekadar cerita, karena buktinya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Peninggalan yang paling ikonik adalah 7 buah yupa, yaitu tugu batu yang menjadi saksi bisu kedermawanan Raja Mulawarman saat menyedekahkan 20.000 ekor sapi. Selain yupa, ditemukan juga benda berharga seperti kalung jiwa dan mahkota emas, yang membuktikannya betapa tingginya peradaban mereka saat itu. Sayangnya, setiap kejayaan pasti akan menemui ujungnya. Setelah berabad-abad berkuasa, kerajaan Kutai Martadipura mulai mengalami kemunduran. Puncaknya terjadi pada abad ke-13, di mana Kutai terlibat konflik dengan tetangganya, yaitu kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Dalam pertempuran tersebut, raja terakhir yakni Maharaja Dharma Setia gugur, yang sekaligus menandai berakhirnya babak sejarah kerajaan Hindu tertua di Nusantara ini. Nah, itulah tadi perjalanan panjang kita mengenai kerajaan Kutai. Dari sebuah pemukiman di tepi sungai hingga menjadi pionir sejarah besar di Indonesia.